Di video ini gue akan ceritain gimana screen on time iPhone XR gue yang tadinya 3 jam pada saat baru beli loh ya, itu akhirnya jadi 5 jam. Nah, kita opening dulu. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, disclaimer, ini bukan video tentang gimana cara naikin screen on time kalian dari sebentar jadi lama. Bukan video itu. Apalagi kalau memang baterai kalian emang udah busuk. No. Ini bukan video seperti itu. Di video ini gue akan share aja pengalaman gue pada saat beli iPhone XR kemarin dengan kondisi yang baru, tapi cuma dapat screen on time 3 jam. Dan hal-hal apa aja yang gue lakukan sehingga akhirnya gue mendapatkan screen on time yang ya lebih masuk akal lah, 5 jam. Oke, anggap aja video ini sebuah video tips-tips apa yang bisa kalian lakukan untuk menghemat baterai iPhone kalian. Tapi gue ceritakan berdasarkan urutan pengalaman pakai gue. Oke, kita throwback sedikit. Di video review iPhone XR gue yang baru aja tayang, gue bilang salah satu alasan gue tertarik buat coba iPhone XR adalah performa baterainya. Gue udah lihat beberapa video review, baca-baca artikel, dan semuanya mengonfirmasi kalau iPhone XR ini memang salah satu iPhone yang baterainya paling awet. Ya udah, gue nggak ragu lagi buat beli. Setelah beli, setup, dan pakai, alangkah deg-degannya gue. Ternyata di hari pertama pemakaian, screen on time gue cuma mencapai angka 3 jam saja. Dan dalam sehari harus 2 kali ngecas. Aduh, payah deh. Nah, gue ada video notes soal ini. Nah, ini dia. Oke, ini video notes buat baterai iPhone XR. Sekarang jam 8, posisi baterainya 100%. Gue mau lihat screen on times-nya kalau gue pantengin terus dapat berapa lama. Jadi kalau kemarin gue udah pakai beberapa hari, terus terang agak kurang oke sebenarnya untuk pemakaian gue. Tapi makanya gue mau pantengin banget kira-kira dapat screen on time-nya berapa jam. Oke, video notes sekarang jam 12 dan posisi baterai di 70%. Jadi udah berkurang 30%, tapi screen on time gue masih cuman 47 menit. Nah, ini sebenarnya gue lagi eksperimen sih, bukan eksperimen, lagi nyari tahu kenapa. Karena dari kemarin screen on time HP gue iPhone XR ini itu dikit banget, cuman 3 mentok 4 jam. Jadi pasti ada yang salah. Dan di video notes ini gue mau lihat bener nggak screen on time yang gue dapat itu 3 dan 4 jam. Dan besok akan ada video notes lagi dengan menonaktifkan beberapa setting di iPhone XR ini, dan kita lihat apakah screen on time gue akan naik atau enggak. Oke, update video notes sekarang jam 4 sore dan posisi baterai itu sekarang ada di 34% dengan screen on time 3 jam 18 menit. 3 jam 18 menit. Dari tadi gue ya nonton Disney, streaming video, terus sosmedan gitu. Dan screen on time-nya 3 jam 18 menit, dan sekarang posisi baterai di 32%. Kalau misalkan sampai ngecas nanti mungkin screen on time sekitar nggak nyampe 4 jam kayaknya. We'll see lah nanti. Nanti pada saat merah gue update lagi video notes-nya screen on time-nya berapa persen. Tapi clearly ini pasti ada yang salah dari setting iPhone gue, karena harusnya ngobrol sama beberapa temen itu screen on time-nya iPhone XR itu di atas 5 jam bahkan 6 jam. Bahkan ada yang bilang kalau misalkan nggak lagi WhatsAppan, grup WhatsApp itu bisa sampai 7 jam gitu. So clearly ini iPhone XR gue ada yang salah. Nanti akan gue benerin settingnya sedikit, gue cari-cari kenapa. Oke, video notes yang terakhir sekarang jam 4.45 dan posisi baterai 19%,
dan screen on time 3 jam 55 menit. Jadi dari tadi pagi habis full ngecharge 100%, itu sekitar jam 7. Sekarang jam 5 sore itu udah harus ngecas lagi, dan sekarang posisinya 19% dan dengan screen on time 4 jam. Clearly ada yang salah di sini. Nanti gua akan coba cas dulu dan nanti gua akan sedikit otak-atik, dan nanti setelah itu kita lihat apakah screen on time-nya nambah, karena harusnya nggak segini, harusnya nggak 4 jam, harusnya 5, 6, bahkan 7 jam. Oke, nanti kita lihat. Oke, jadi apa aja yang gue lakukan untuk mengatasi problema performa baterai ini? Pertama, analisa gue dan hal yang gue temukan adalah karena pada saat setup iPhone XR, gue restore iCloud backup dari iPhone 12 gue. Semua setting terakhir di iPhone 12 ngikut ke iPhone XR gue, termasuk setting hotspot di iPhone 12 yang masih nyala, itu kebawa di iPhone XR gue. Dan ini hal yang pertama yang gue temukan, yang bikin iPhone XR gue bukan cuma boros baterai, tapi juga panas pada saat dipakai. Nah, setelah gue matiin hotspotnya, problemnya selesai. Yang kedua yang gue lakukan adalah gue deletein aplikasi yang udah lama gak gue pakai. Dan karena gue restore dari backup iPhone 12, ternyata banyak juga aplikasi-aplikasi yang sempet gue download di iPhone 12, tapi nggak pernah gue pakai lagi. Jadi ya, deletein aja aplikasi yang udah nggak dipakai. Ingat, makin banyak aplikasi, makin banyak daya yang dibutuhkan, makin boros juga baterainya. General rule of thumb gue adalah kalau aplikasinya nggak gue pakai setiap hari, atau setidaknya ya sekali seminggu lah, berarti gue nggak butuh-butuh banget sama aplikasi tersebut dan bisa gue delete. Again, ini cuman gue doang, kalian mungkin beda. Yang ketiga, matiin setting-setting yang nggak penting dan ngabisin baterai. Ingat, di kondisi default, gadget akan selalu memberikan setting yang paling optimal untuk user experience kalian. Dengan konsekuensi, baterai usage-nya juga lebih besar. Masalahnya, setting tersebut bisa berguna buat kalian, bisa juga enggak. Baik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Kalau memang diperlukan, ya nyalain. Tapi kalau misalkan nggak diperlukan, matiin supaya hemat baterai. Nah, apa aja setting-setting tersebut? Well, ini sebenarnya tips-tips general gimana cara menghemat baterai iPhone sih. Dan mungkin kalian udah tahu juga. Tapi at least ini yang gue lakukan dan bermanfaat banget buat menghemat penggunaan baterai gue. Pertama, background app refresh. Nah, ini gue matiin semuanya. Tapi kalian bisa customize background app refresh aplikasi mana aja yang ingin kalian aktifkan. Buat yang belum tahu, background app refresh ini fungsinya merefresh konten aplikasi pada background. Jadi walaupun kalian nggak buka aplikasinya, kontennya itu akan terus update dan makan baterai kalian. Again, sesuaikan dengan kebutuhan kalian mana yang dimatiin, mana yang dinyalain. Kalau gue sih gue matiin semua, karena nggak ada aplikasi yang gue butuhin buat nge-refresh terus. Tapi kalau kalian misalnya install aplikasi health tracker misalnya, ya jadi matiin karena secara fungsi memang seharusnya dia on terus dan refresh terus. Ya namanya juga tracker. Contoh lain misalnya Maps, misalnya itu bisa juga, itu harus dia on terus. Tapi karena Maps gua nggak pakai di iOS, gue pakainya di Google, jadi Maps gue matiin. Oh ya, background app refresh ini beda sama notifikasi loh ya. Kalau notifikasi sih itu akan terus muncul juga walaupun background app refresh dimatiin. Jadi jangan khawatir pada saat kalian matiin background app refresh notifikasinya nggak muncul. Enggak, dia akan tetap muncul. Yang kedua, aplikasi paling useless yang nggak pernah gue pakai juga yaitu Sari atau Siri. Semua yang berhubungan dengan setting ini pokoknya gue matiin dan nggak aktif. Yang ketiga, gue matiin backup ke iCloud dan hanya nyalain aplikasi yang benar-benar gue pakai dan perlu buat backup setiap saat. Misalnya, Photos dan Notes yang emang gue gunakan secara mobile dengan device yang berbeda-beda. Tapi selain itu, semuanya gue matiin. Yang keempat, gue matiin location service di aplikasi-aplikasi yang kayaknya nggak penting deh buat akses lokasi gue juga. Misalnya apa? Adobe Lightroom, aplikasi-aplikasi fotografi, voice memo, wallet, dan lain-lain. Yang kalau dipikir-pikir ngapain juga ngakses lokasi gue. Itu nggak penting dan akhirnya gue matiin. Nah itu keempat setting yang gue matiin dan membantu menaikkan screen on time gue dari 3 jam hingga akhirnya 5 jam. Selain itu sebenarnya gue juga terbantu karena gue selalu akses internet melalui wifi karena masih WFH juga. Dan pemakaian pun nggak terlalu intens karena gue sama sekali nggak gaming. Oke, kesimpulan, gue happy banget dengan performa baterai dari iPhone XR yang awet banget
dan bisa bertahan hingga seharian penuh. Kalau kalian ada tips-tips tambahan gimana caranya supaya baterai iPhone lebih awet lagi, nah silakan tulis di kolom komentar. Oke, segitu ya video kali ini. Seperti biasa klik like. Kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram Ngutangan Blang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.